dengan aku Novi. Sesuai dengan judul video kali ini, aku mau sharing tentang kehamilan aku di trimester pertama. Nah, kenapa aku mau sharing ini? Karena selama trimester pertama itu aku cukup mengalami kesulitan, terutama karena aku baru pertama kali hamil dan aku banyak searching informasi tentang trimester pertama itu seperti apa. Terus pengen cari tahu pengalaman orang juga selama hamil di trimester pertama tuh kayak gimana. Jadi buat wanita-wanita di luar sana yang sedang hamil di trimester pertama, yang mungkin juga mengalami hal yang sama kayak aku, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu gelisah, karena memang ada beberapa hal itu wajar dialami oleh ibu hamil. Oh ya, di video aku yang sebelumnya aku juga udah kasih tahu ke kalian, mungkin ada di akhir video itu, kalau aku udah hamil 6 minggu. Dan video itu di-record sekitar bulan Desember 2019, di akhir Desember ya kalau nggak salah. Dan itu 6 minggu dan sekarang itu aku udah jalan 19 minggu. Cuma memang video yang sebelumnya itu baru sempat di-upload baru-baru ini karena ya itu, banyak hal yang terjadi selama trimester pertama. Jadi waktu awal aku tahu aku hamil itu kan lewat tes pack. Terus setelah tes pack seminggu kemudian aku ke dokter kandungan sama suami aku. Terus pas di USG memang benar udah ada kantong kehamilannya tapi belum kelihatan janinnya. Jadi kalau misalnya kita mau cek ada janin atau enggak di kantong kehamilan itu, kita harus masukin kayak sebuah alat, aku lupa namanya. Alat itu harus dimasukkan lewat vagina. Nah, karena aku agak ngeri juga jadi aku pilihnya USG. Nah, setelah aku pulang dari dokter kandungan, aku mulai jaga makan, kayak nggak mau terlalu capek juga, karena takutnya kan kalau misalnya orang bilang kita baru-baru hamil gitu, masih hamil muda, sangat rentan untuk mengalami keguguran. Jadi aku usahain makan makanan bergizi dan nggak terlalu capek. Tapi di awal tahun 2020, which is di 1 Januari 2020, kalau kalian lihat beritanya di mana-mana, Jakarta itu banjir. Dan di tempat aku itu, aku kebetulan tinggalnya di apartemen, jadi nggak kebanjiran sih, cuman di basementnya itu kebanjiran. Karena basementnya kebanjiran, jadi airnya itu merendam semua genset dan panel-panel listrik. Jadi listrik dan airnya mati. Nah, awalnya sih kita pikir, mungkin kalau listrik sama air mati tuh cuman pagi-pagi doang, karena memang waktu kita bangun pagi-pagi sehabis hujan deras malamnya itu mati listrik dan mati air. Jadi kita pikir oke, mungkin ini listrik sama airnya akan nyala lagi di sore hari. Tapi pas kita nungguin sampai jam 3 sore itu listrik sama airnya nggak nyala-nyala, dan kita butuh listrik untuk masak nasi, terus kita butuh air juga untuk mandi segala macam kan. Akhirnya kita ngobrol sama satpam, sama orang-orang juga yang lain. Terus mereka kasih tahu kalau banjirnya ini udah sampai sepinggang kalau kita keluar. Dan kita pikir kalau banjir sepinggang, berarti kalau misalnya kita mau belanja bahan makanan atau mau beli makanan di restoran itu nggak memungkinkan gitu. Terus ditambah lagi satpam bilang kalau kemungkinan mati listriknya itu bakal lama karena ini cukup parah kerendamnya. Dia bilang juga ini banjir terparah yang pernah dia alami karena selama dia kerja di sini sekitar hampir 10 tahun itu nggak pernah banjir kayak gini. Wah, panik dong. Udah lagi hamil, terus tiba-tiba kena bencana kayak gitu. Jadi itu kayak, wah ini cobaan pertama nih di awal tahun 2020. Singkat cerita, pokoknya kita ngelewatin semua titik-titik banjir, kita terobos sampai kita ke rumah saudara. Selama tinggal di sana, hampir kurang lebih 1 minggu, aku ngerasain mual muntah. Jadi mual muntah ini aku rasain kayak aku kena tipes dulu, karena dulu kan aku memang pernah kena tipes. Dan aku langsung was-was, ini apa kemarin aku salah makan ya? Karena memang waktu selama di tempat saudara itu aku makannya suka jajan di luar gitu kan. Nah, akhirnya aku dibawa ke rumah sakit dan dicek darah, ternyata aku kena tipes. Aduh, masalah lagi. Jadi kena tipes, lagi hamil juga. Itu di minggu ke-8 aku masuk RS. Nah, dokternya kasih obat-obatan juga yang sesuai dengan keadaan aku. Jadi nggak boleh sembarangan kasih obat juga. Ada antibiotik, ada obat mual, ada obat infus segala macem. Itu campur jadi satu. Nah, pas aku di hari keempat di rumah sakit, aku masih belum boleh pulang karena hasil tes darah itu masih leukosit aku tinggi banget sama masih ada infeksinya. Pas aku ke toilet, aku pipis dan aku lihat itu ada bercak darah. Aku udah mulai was-was nih, kok ada bercak darah kayak gini, warnanya merah segar gitu kan. Jadi akhirnya aku ngomong keadaan aku ke dokter, terus dokter bilang aku nggak boleh berdiri. Untuk sementara waktu mereka mau observe dulu katanya. Aku disuruh berbaring di tempat tidur aja. Kalau mau pipis pun
dari tempat tidur, jangan berdiri, jangan jalan, pokoknya bener-bener bed rest, total bed rest gitu. Terus aku langsung, aduh ini kenapa-kenapa nggak ya, takut gitu kan. Terus dokternya bilang, kita mau lihat dulu, kalau misalkan besok udah nggak bercak darah, harusnya udah aman gitu kan. Tapi kalau misalnya besok masih, harus di USG lagi ke dokter kandungan. Ternyata masih bercak darah tuh, sampai malamnya juga masih bercak darah. Terus besoknya langsung aku diantarin ke dokter kandungan yang ada di rumah sakit itu. Dan pas dicek, untungnya sih nggak apa-apa ya, katanya bayinya sehat segala macam. Cuman aku dikasih penguat kandungan, jadi ada obat untuk minum, sama ada obat yang dimasukkan lewat anus atau lewat vagina. Jadi 2 obat ini diresepkan sama dokter untuk menguatkan kandungan aku gitu. Singkat cerita, setelah aku diresepkan, aku balik lagi ke kamar rawat inap, dan udah hari ke-6 aku masih belum boleh pulang, dan aku akhirnya minta pulang sendiri sama dokter. Aku bilang, aku pengen pulang dan rawat jalan aja, karena aku ngerasa kayak nggak ada perkembangan. Cuman aku nggak ngomong sih ke dokternya kalau nggak ada perkembangan gitu kan, tapi aku takut kenapa-kenapa aja sama janin aku, karena banyak banget obat-obatan yang dikasih sama rumah sakit. Jadi akhirnya setelah dikasih antibiotik terakhir, dokter bolehin aku pulang. Jadi aku pulang di usia kandungan aku sekitar 9 minggu. Setelah 2 minggu aku rawat di rumah, minggu ke-9 dan minggu ke-10, aku mual muntah lagi. Dan mual muntahnya lumayan hebat. Jadi 1 hari itu aku bisa muntah, setiap kali makan aku muntah. Minum air juga muntah, itu sampai 6 kali lah. Karena aku makannya 6 kali gitu kan, dicicil-cicil gitu. Karena muntah dan gak bisa masuk makanan dan minuman sama sekali, akhirnya aku pergi lagi ke rumah sakit, tapi bukan rumah sakit yang dekat dengan rumah saudaraku. Ini rumah sakit yang memang ada dokter kandungan yang pertama kali handle aku. Jadi aku pergi ke sana, terus aku langsung minta diinfus karena aku takut kenapa-kenapa sama janin aku kan. Akhirnya aku ditangani sama dokter kandungan aku yang dari awal. Terus katanya ini aku didiagnosis hyperemesis gravidum, itu mual muntah berlebihan pada ibu hamil. Bagi kalian yang kalau misalkan di trimester pertama ngerasain kayak aku mual muntahnya sering, itu nanti aku akan share ke kalian beberapa tips juga untuk mengatasinya. Dan kalau misalkan kalian mual muntahnya sering banget sampai nggak bisa makan dan minum, kalian harus segera diinfus sih kalau menurut aku, karena ya nggak ada asupan, nggak ada nutrisi yang masuk ke tubuh kalian yang akan disalurkan ke janin. Setelah aku rawat sekitar hampir 2 hari di RS itu, aku dibolehkan pulang sama dokter karena mual muntahnya sudah berkurang. Memang sih dibantu dengan obat. Jadi aku diresepkan juga sama dokter obat mual. Jadi kalau misalkan aku mual sampai nggak bisa makan, aku minum obat itu. Oh ya, obat mual yang diresepkan sama dokter itu namanya Infomit. Dan itu satunya itu mahal banget, sekitar 20 ribuan. Balik-balik ke rumah itu kan aku udah mau jalan 11 minggu. Nah, aku rawat jalan lagi sampailah ke minggu 15 di rumah saudara. Jadi puncaknya itu aku di minggu ke-13 sampai 14. Dan selama trimester pertama itu, aku pokoknya nggak bisa cium bau masakan deh. Yang digoreng, terus bau bawang putih aku benci banget. Terus aku nggak bisa makan makanan tertentu yang biasanya aku suka waktu sebelum hamil. Contohnya aku nggak bisa makan ayam. Aku kan suka banget makan ayam ya, tapi waktu hamil di trimester pertama itu aku nggak bisa makan ayam sama sekali. Kalau digigit tuh rasanya aneh banget. Jadi di trimester pertama itu aku bener-bener nggak bisa makan banyak hal gitu. Yang aku bisa makan cuman nasi sama ikan goreng sama sop bayam. Nah, sop bayamnya itu juga harus bening. Jadi nggak boleh ada unsur bawang-bawangan sama sekali. Pokoknya nggak suka deh sama bawang-bawangan. Nah, waktu hamil di trimester pertama dengan keluhan-keluhan itu, aku ngerasa kayak hamil kok gini-gini banget gitu ya. Sampai aku tuh sempet down, sempet stres juga. Nah, aku cerita ke mamaku, aku cerita ke saudaraku segala macam, kok aku hamil kayak gini ya. Sedangkan kakak iparku, terus tanteku hamil itu tuh mereka nggak ngerasain apa-apa, mereka nggak mual, nggak muntah sama sekali gitu kan. Nah, terus dokter kandungan bilang memang ada ibu-ibu yang hamilnya nggak ada keluhan, ada ibu-ibu yang hamilnya memang keluhannya lumayan banyak, dan aku termasuk yang ya cukup banyak keluhan lah waktu hamil di trimester pertama. Tapi dokter bilang tenang aja, nanti di trimester kedua masuk minggu ke-16 itu udah akan ngerasa lumayan kok. Dan nanti di minggu ke-16 itu juga udah mulai bisa ngejar berat badan, karena selama di trimester pertama kan aku nggak bisa makan apa-apa ya, jadi kayak sering mual muntah, makannya juga cuma dikit. Jadi karena itu berat badan aku turun cukup banyak, sekitar 3-4 kilo.
Nah, sekarang kabar baiknya adalah aku udah memasuki minggu ke-19 dan ini adalah minggu-minggu yang golden. Soalnya aku udah benar-benar terlepas dari rasa mual-mual nggak jelas, kayak dikit-dikit mual, cium apa mual, segala macam mual. Pokoknya aku udah terlepas dari itu dan aku juga udah bisa banyak ngomong. Awal-awal tuh di trimester pertama aku nggak bisa ngomong. Pokoknya kayak kalau ngomong dikit rasanya pengen muntah. Jadi aku jadi orang yang benar-benar pendiam banget deh pokoknya di trimester pertama. Nah, jadi kalau misalnya kalian di trimester pertama ngerasain keluhan-keluhan kayak aku, atau mungkin sampai dirawat di RS kayak aku juga, aku sampai 2 kali rawat di RS, sebenarnya itu hal yang perlu dinikmati. Karena kalau misalkan kalian gak nikmatin, nanti kalian akan stres, terus nanti akan berdampak buruk sama perkembangan janin kalian juga. So, kalau misalnya kalian ngalamin mual muntah kayak aku, nah apa yang harus kalian lakukan? Waktu aku rawat jalan, udah nggak di rumah sakit ya, aku memang ada diresepin obat mual ya yang tadi aku bilang Infomit. Jadi kalau misalnya aku sampai muntah 2 kali dalam sehari, itu aku cepet-cepet minum obat mual supaya apa yang aku makan itu nggak aku muntahin lagi gitu. Terus aku juga siasatinnya dengan minum air anget. Jadi kalau misalnya ngerasa mual, itu minum air anget aja. Dan minum itu nggak boleh banyak-banyak sekaligus, minumnya dikit-dikit. Kita kan kalau lagi hamil itu kan dianjurkan untuk minum 2-3 liter sehari. Kalau kalian lagi ngerasa mual muntah terus kalian minum banyak-banyak sekaligus itu nggak bisa. Jadi kalian harus minum sedikit-sedikit, tapi sering gitu kan. Terus waktu makan juga itu nggak bisa sekali banyak. Memang sih di trimester pertama itu kan kita nafsu makan berkurang. Cuman ya mau nggak mau kan memang harus makan untuk memberikan nutrisi ke janin kita. Jadi supaya nggak mual dan nggak muntah, itu makannya sedikit-sedikit tapi sering. Yang tadi ya misalnya kita makan 3 kali sehari, terus dibagi jadi misalkan 5 atau 6 kali sehari. Dan porsinya itu nggak boleh banyak-banyak juga. Kalau misalnya terlalu banyak kita makan di satu waktu, itu nanti lambung kita akan ketekan, terus kita akan ngerasa mual, dan akhirnya makanan itu dimuntahin lagi. Jadi mendingan kita makan sedikit-sedikit tapi sering. Terus selain hal yang tadi, kalau misalnya aku ngerasa mual, aku juga putar lagu. Jadi aku bisa putar lagu yang klasik, yang pokoknya bikin tenang, atau lagu rohani gitu yang bikin pikiran aku tenang lah, yang nggak mikir macem-macem. Itu bisa lumayan sih untuk buat relaksasi dan untuk ngurangin rasa mual aku. Oh ya, kalian juga bisa kalau misalnya lagi mual, kalian makan permen. Jadi kalau waktu itu aku sediain permen jahe yang cukup banyak. Kalau misalnya aku udah ngerasa mual, aku makan permen jahe supaya bisa ngurangin rasa mualnya. Nah, buat ibu-ibu yang hamil terus ngerasain mual muntah, mungkin juga pengalaman hamilnya kayak aku ya, mual muntahnya cukup sering, itu jangan khawatir karena itu memang wajar. Dan ikutin aja tips-tips yang dikasih sama dokter, dan perbanyak juga sih baca-baca tips-tips dari internet. Itu akan membantu kalian menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana cara untuk mengatasi rasa mual, dan mungkin kalian bisa dengerin pengalaman orang juga ketika hamil itu kayak gimana. Pokoknya kalau hamil itu dinikmatin aja lah, karena bagi aku ini adalah kayak sebuah keajaiban gitu. Ada sesosok makhluk hidup yang hidup di dalam perut aku gitu kan, di dalam rahim, yang sampai sekarang itu di minggu ke-19 aku udah bisa ngerasain gerakannya. Walaupun gerakannya masih sangat kecil ya terasanya, kayak ada gelembung-gelembung, kayak pokoknya susah dijelaskan deh. Jadi dinikmatin aja prosesnya. Oke, sampai di sini aja sharing pengalaman aku kali ini. Nah, buat ibu-ibu yang sedang hamil atau mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan, yang anaknya sudah gede dan mau sharing juga pengalamannya selama hamil di trimester pertama, kalian bisa komen di bawah ya, supaya kita bisa tahu pengalaman-pengalaman di luar sana yang mungkin berbeda sama pengalaman kita, jadi kita bisa nambah pengetahuan kita lagi. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan share-nya ya. Jangan lupa subscribe juga. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.